Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Paraswani Ramadhani. Nah, kemarin kan udah tuh buat yang sisi pertama, yang bahas tentang logika if tuh. Nah, sekarang tuh aku pengen jelasin yang lebih detail tentang program KTP, mendata KTP dan mencetak KTP. Nah, dimana tuh menggunakan ADT ataupun Abstract Data Type. Mungkin kita langsung ke PPT-nya aja ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut, kan ini teman-teman. Jika ada seseorang, kita tuh bisa mendapatkan informasi apa aja sih tentang orang itu. Nah, kalau seseorang kan bisa aja ya teman. Kita tuh bisa mendapatkan informasi tentang tentang nama, umur, alamat, status. Nah, itu kan hampir mirip dengan KTP ya teman-teman. Tapi kan ini lebih simpelnya aja. Nah, bungkus ini misalnya semua kategori ini, semua informasi yang di tempat ini, kita tuh bisa bungkus dan dinamai. Misalnya struktur orang, struktur orang. Ya, maaf ya kalau jelek misalnya. Ya pokoknya ini informasi yang di tempat ini kemudian kita bungkus dan dinamai struktur orang, itu tuh sama aja kayak kita memberi tipe data gitu teman-teman. Buat tipe data, kalau tipe data biasanya kan integer, string, boolean, float itu kan teman-teman. Cuma di ADT ini, abstract data type, kita tuh bisa bikin tipe data sendiri teman-teman, yang dimana kalau kasus ini itu ada informasi yang didapat. Nah, informasi yang didapat ini tuh isi dari tipe datanya gitu teman-teman. Nah, struktur orang ini bisa dimasukkan ke variabel sini teman-teman. Nah, orang ini misalkan kita jadikan variabel lah, misalnya orang jadikan variabel. Nah, tipe datanya itu struktur orang teman-teman, yang dimana di dalamnya ada nama, umur, alamat, dan juga statusnya. Nah, itu sama kayak KTP teman-teman, yang dimana kan KTP ada nama, NIK, tempat tanggal lahir, status, golongan darah. Nah, itu kita bisa membuat jadikan ADT ataupun struct kalau di C++ ini teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke codingannya aja teman-teman. Nah, ini teman-teman, sebelum kita lanjut, kita tuh perlu mendata dulu yang ada di KTP itu apa aja sih teman-teman. Nah, kalau di KTP itu biasanya kan seperti ini kan teman-teman. Contoh isi KTP, ini aku ngambil referensi aja sih teman-teman lewat Google. Nah, dimana tuh isinya ada ini NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan, warganegaraan, berlaku hingga. Nah, itu bisa dijadikan satu teman-teman, menjadi tipe data. Yaitu kalau di sini jadikan KTP teman-teman, tipe data KTP, yang dimana itu buat orang, variabel orang, tipe datanya itu KTP, karena kita ingin mencetak KTP gitu teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, di dalamnya ADT ataupun struct itu pun bisa ada struct lagi teman-teman. Misalnya ini nama deh, nama kan ada nama tengah, nama depan, nama belakang kan teman-teman. Siapa tahu ada gelarnya juga, gelar depan, gelar belakang juga kan. Nah, itu kita bisa bikin juga teman-teman. Nah, seperti ini kan nih, variabel nama KTP itu tipe datanya nama, yang di dalamnya itu ada gelar depan, nama tengah, nama belakang, dan juga gelar belakang. Nah, kita langsung lanjut ke ini teman-teman, lanjut ke codingannya. Nah, di sini tuh aku bikin sistem sama dengan satu, yang dimana ini buat perulangan aja sih teman-teman. Misalnya dia tuh pengen mencetak 2 orang, nanti kan dia maka akan mengisi 2 kali gitu teman-teman sampai selesai. Tuh, nih kan ada ini, apakah Anda mau melanjutkan? Kalau enggak, nanti bakal keluar dari sistem ini teman-teman. Kalau masih mau lanjut, maka ya udah lanjut di while-nya. Kalau enggak ya keluar while. Itu sih teman-teman yang aku buat. Terus nih kan kita mau menampilkan
apa tuh namanya, menampilkan dan mencetak KTP nih teman-teman, maka kita harus mendata dulu buat informasinya tuh ada apa aja sih. Orang tuh kita tuh pakai KDT teman-teman. Nih, kita masukkan NIK, nama. Nih kita menggunakan array dan perulangan juga buat mengisi gelarnya. Terus ada nama ini, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama tanggal lahir, gender, golongan darah, alamat, agama, kerjaan. Berlaku hingga. Nah, berlaku hingga ini aku buat spesial karena kan biasanya seumur hidup nih teman-teman. Kalau enggak ya kita bikin yang else if-nya aja. Nanti dia nginput sendiri buat tanggalnya berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu. Terus program pencetakannya. Nah ini pencetakannya tuh dari sini teman-teman. Ini kasih batasan kan, KTP kan biasanya ada kayak atasnya itu kan teman-teman, atasnya. Kita langsung lanjut ke penjelasan, ke outputnya aja deh. Kita langsung isi aja berarti. Misalnya kita isi ini deh berarti. Pakai contoh ini ya teman-teman. Anda mau mengisi berarti kan iya kan. Isi satu orang aja teman-teman. Nah misalkan ini kita copy paste saja. Ini nggak bisa ya, berarti ini aku terserah ya. Ini sepertinya nih aku. Misalnya ada gelar deh, misalnya dokteran. Ini dokter apa? Dokter lah kayaknya ini. Ya lah. Terus misalnya belakang tuh aku ada Skom deh, Skom, terus kemudian Mkom. Nah, kita ngisi gelar dulu, baru namanya. Misalkan namaku kan Faros. Misalkan yang tengah nggak aku isi deh, ini adopsi kan, nggak bisa, boleh nggak isi. Terus lanjut yang belakang. Tempat lahir aku merubuhkan 20. Ini biasanya kan KTP pakai nomor kan, jadi 10 aja, 26. Terus kemudian aku laki-laki berarti L, golongan darah B, jalannya aku misalkan apa ya, Satria deh, Satria, RT 009 050, Kelurahan apa ya, Bonjong, misalnya Bonjong, Kecamatan Bojosari, Kabupaten Kota Semarang misalkan ya, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Agama Islam, status perkawinan misalkan belum nikah kan. Kerjaan misalkan programmer. Terus kewarganegaraan WNI. Nah, masa berlaku KTP-nya kan bisa milihkan tadi. Kalau aku misalkan nggak pengen deh, misalkan isi sendiri kan, sampai 30 apa ya, Oktober tahun 3000 gitu. Yes. Nah jadi nih teman-teman, nah kayak gini nanti outputnya yang terbuat dari yang aku codingin tuh. Ini kan ada batas atasnya kayak gini. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kota Semarang. Ini didapat dari ngisi yang kelurahan tadi ya teman-teman. Kelurahan, provinsi dan juga apa tuh? Ini kecamatan kan, kabupaten nih. Ya kayak gini lah teman-teman. Terus nih kalau mau ngisi lagi, kalau nggak mau ngisi kan tinggal N aja kan teman-teman. Udah selesai gitu aja teman-teman. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini, yang sesi kali ini. Selanjutnya tuh ada lagi teman-teman, bahas tentang apa ya, lebih kompleks lah kayaknya tuh. Oke, terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Dadah.